Menurut hadis ini kita dianjurkan, diperintah untuk mengatakan, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan Allah meridhoinya, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a rajulan, barang siapa yang mendengar seseorang yang syududallatan, ia bertanya tentang barang yang hilang, fil masjid, di dalam masjid, falyaqul, maka katakanlah, la raddahallahu alaika, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barangmu itu kepadamu. Kenapa? Fa innal masajida, karena sesungguhnya masjid-masjid itu lam tubna lihada, tidak dibangun untuk ini. Rawahu Muslimun, riwayat Muslim. Redaksi hadis ini, bila ada orang yang bertanya tentang kehilangan sesuatu, maka menurut hadis ini kita dianjurkan, diperintah untuk mengatakan, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang itu, karena masjid itu dibangun tidak untuk ini. Ini redaksi aslinya, Pak. Cuma begini, tentunya kita dalam memahami dalil, baik Al-Quran maupun hadis, itu harus jelas. Kalau Al-Quran kita harus paham di asbabul nuzul, fahamnya ini kita ngikut para mufassirin. Kalau kita tafsirkan sendiri, insya Allah kadang-kadang salah. Termasuk hadis yang demikian itu ada asbabul wurudnya. Tentunya kalau kita ingin pas memahami hadis ini apa maksudnya, tujuan dan selanjutnya, kita mengikuti para ulama hadis. Oleh karena itu, kalau kita ingin memahami Al-Quran, sangat-sangat dianjurkan untuk memahami tafsir. Kalau kita ingin memahami hadis supaya tidak salah, maka kita disuruh memahami syarah hadis atau penjelasan hadis. Banyak sekali penjelasan hadis, diantaranya ya, kalau Bukhari itu ada kitab yang terkenal yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga, ya, Fathul Bari, ya. Jadi oleh karena itu, kalau redaksinya ada orang umpamanya saat ini kehilangan kunci, Pak, kadang-kadang itu karena bukan orang sini, lalu ikut sholat Jum'ah, lalu beliaunya ini wudhu. Nah, wudhu di kamar mandi, entah kunci, entah itu jam tangan, diletakkan di dekat jendela atau pintu, lalu yang setelah wudhu dia langsung sholat sini, akhirnya ketinggalan di kamar mandi. Kebetulan ada sebagian teman yang mengetahui, lalu dilaporkan ke takmir, disimpan oleh takmir.
Nah, orang yang demikian ini boleh menanyakan kepada takmir, ya, atau orang yang menemukan ini tidak menyampaikan kepada takmir, sebenarnya ingin menyampaikan langsung kepada orangnya, tapi belum sempat memberitahukan. Nah, lalu si orang yang kehilangan ini tanya kepada takmir. Nah, takmir, ya, dalam hal ini mungkin petugas di sini mengumumkan, cokonco, bahasa apa cokonco ini ya, umpamanya menyampaikan bahwa ada kehilangan jam tangan yang tadi di kamar mandi, ini masih diperkenankan, ya. Contoh saja redaksi hadis begini, Rasulullah itu sudah pernah sampaikan, kalau buang air kecil, buang air besar, jangan menghadap dan membelakangi kiblat. Begitu. Redaksi yang lain, kalau buang air besar dan air kecil, jangan menghadap ke utara atau ke selatan. Hadisnya sahih. Jadi kita, kalau menurut hadis itu di kitab ini juga ada, tidak boleh buang hajat itu menghadap ke utara dan ke selatan. Berarti menghadap kemana, Pak? Barat dan timur. Lula salah, karena itu menghadap ke kiblat atau membelakang kiblat. Nah, ternyata redaksi itu atau Rasulullah menyampaikan itu di Madinah. Kalau di Madinah sholat itu menghadap ke selatan, ya. Jadi menghadap ke selatan itu menghadap ke kiblat, menghadap ke utara membelakangi kiblat. Nah, ini perlu dijelaskan. Oleh karena itu sama saja begini, Pak. Kalau kita menemukan barang, ya, itu menurut fikih itu diumumkan setahun. Kalau setahun tidak ada yang memiliki, boleh dimiliki. Sak tahun nyenyek, Pak, ya. Nah, ulama-ulama kekinian, ya, jadi ulama-ulama mutakhirin itu udah sampai 1 tahun, bisa sebulan, bahkan bisa seminggu, karena banyaknya media sosial, banyaknya media cetak dan seterusnya diumumkan di situ. Ya, umpamanya nemu emas, gak banyak-banyak lah, nemu emas 1 kintal gitu, nemu di emas 1 kintal loh, apa satuan dan cahaya baru kono, ya. Jadi diumumkan. Ini uang sing nemu ini gak kepingin dimiliki orang lain, Pak. Ya diumumkan di desa-desa gitu aja supaya nggak ada yang. Ini diumumkan lewat televisi, lewat koran, lewat mana saja. Itu nggak sampai sebulan sudah terang benderang, ya. Jadi tidak harus 1 tahun. Ini menurut ulama-ulama kekinian, ya, ulama-ulama mutakhirin. Jadi redaksi ini dulunya begini, Pak. Jadi orang ini sholat disibukkan barang yang hilang, ya, disibukkan barang yang hilang, akhirnya tuwekon, ya, kon gak nemu gonku dah, ya. Jadi yang semacam ini yang tidak boleh, ya. Jadi nanti kalau diumumkan oleh petugas ini masih diperkenankan, ya. Jadi orang yang hilang ini lapor kepada petugas menyampaikan kepada para jamaah, ya. Jadi tidak menyalahi dengan hadis ini. Jadi suatu contoh itu loh, Pak, hadis sahih bahwa mandi hari Jumat itu wajib. Redaksinya wajib. Berarti gak adus di Jumat dosa. Ya, padahal di sini difahami oleh para ulama wajibun itu sunnah, ya. Terutama ngapunten ada kata-kata sunnah Rasul. Pernah dengar, Pak, sunnah Rasul, ya, hari Jumat lapo. Lapo. Jadi sunnah Rasul itu istilah
yang dipakai oleh anak-anak muda supaya tidak terlalu vulgar, ya. Jadi sunnah Rasul itu ada dasarnya, Pak. Jadi ada hadis begini, tidakkah engkau mampu untuk menjadikan istrimu itu mandi? Artinya memaksa istri supaya mandi, Pak. Nah, supaya istri itu mandi, yang ngapunten, ya dijima itu, ya. Cuma ada kata-kata, ayo dek, ya gak PR, mateni setan, mateni wong kafir, sewu gitu ya. Sepanjang sepengetahuan saya, hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau dianjurkan, diperintahkan untuk memandikan istri, ini ada. Ya, supaya istri itu mandi, ya dijima itu. Ya. Nah, ini wajibun itu sunnah, ya. Nah, ini bojone haid, yo gak usah suruh mandi, Pak. Apa wak dhewe dhewean, yo gak usah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.